Pemilu kita gagal. Yang curang cuma satu TPS. Salah, nggak ada 94.000. TPS nomor 90. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu apa yang disampaikan oleh Tempo ini ya. Ketua KPU Hasyim Asyari 3 kali itu melanggar kode etik ya, mencerminkan KPU yang bermasalah katanya. Ini sudah berkali-kali begitu kan, kode etik begitu, kode etik dan sebagainya. Tapi kenapa pertanyaan sekarang itu Ketua KPU Hasyim Asyari tidak dipecat saja begitu kan? Padahal sudah melanggar kode etik, jangan-jangan ada nuansa-nuansa apa, dugaan-dugaan apa begitu kan? Kok sampai-sampai melanggar kode etik dan sebagainya? Memang benar ada yang mengatakan bahwa pemilu ini paling brutal. Apakah seperti itu begitu kan? Bisa saja begitu. Seperti ya ungkapan dari Rocky Gerung sekarang ini begitu kan? Ya KPU takut didemo, ya beton dipersiapkan katanya begitu kan? Pemilu kita gagal kata Rocky Gerung di situ begitu kan? Ya artinya apa? Artinya selama ini dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu ini begitu ya, menurut Rocky Gerung, wah ini paling brutal, ini paling gagal begitu pemilu kali ini sepanjang sejarah demokrasi. Mulai dari Mahkamah Konstitusi ya untuk meloloskan seorang Gibran ya, salah satunya mereka, apalagi dengan yang lain. Maka ini menjadi catatan kepada kita bahwa seolah-olah ada nuansa-nuansa yang dimainkan begitu kan. Maka hal-hal demikian banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau mereka ketua KPU-nya juga sudah 3 kali melanggar kode etik, seharusnya begitu kan ya. Seharusnya ini kan sudah dipecat begitu kan. Ya kita lihat saja dari beberapa netizen yang paling jeli sekali begitu sampai KPU begitu kan ya. Dari hasil 01, 02 dan 03 101% ya. Bisa dijelasin kepada Hasyim Asyari begitu. Kenapa kok bisa seperti itu begitu kan. Ya inilah yang menjadi catatan penting bagi kita. Apakah nanti terus-menerus seperti ini begitu? Berkali-kali kalau melanggar kode etik tapi tetap masih menjabat, itu karena dia bisa diajak kerjasama untuk bermain curang oleh rezim. Ini komentar satunya begitu kan dari netizen. Jadi dengan adanya spekulasi ini banyak yang mengatakan bahwa ini gimana ya, para pakar, para analis begitu kan banyak mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi selama ini begitu, demokrasi itu ya bisa dipreteli. Yang penting ada finansial yang kuat, katanya begitu. Saya kira KPU ini benar-benar saya pribadi begitu kan, satu-satunya untuk menemukan titik temu, ya audit secara forensik KPU sudah selesai mereka. Kalau hanya berspekulasi sana-sini, ya ujung-ujungnya mereka tidak menemukan titik temu. Bayangkan, 3 kali ya ketua KPU-nya sudah melanggar kode etik, hanya diberikan peringatan keras. Kenapa mereka tidak dipecat? Seharusnya kan seperti itu begitu kan. DKPP seharusnya memberikan dampak ya luar biasa, memberikan efek jera kepada siapapun. Tapi pada ujung-ujungnya mereka ya kita lihat saja. Ini. Tapi kenapa pemerintah diam, DPR diam? Tidak ada terlihat yang merasa bertanggung jawab untuk melahirkan KPU yang jurdil. Bahkan tetap kawal ya agar MK tetap adil, jangan sampai lolos. Akhir-akhir ini bencana terus ada dimulai mahalnya sembako dan beras, angin puting beliung yang skalanya hampir seperti tornado, hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang. Apakah seperti ini melihat dengan situasi politik yang ada? Ya kita lihat saja begitu kan. Apakah sebuah karma? Wah, orang sudah banyak mengkaitkan seperti itu. Yang lucu yang membuat kita jadi merasa blow on, kita masih mengakui orang-orang yang bermasalah diberi jabatan jadi wasit katanya. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Tetapi menurut Rocky Gerung begitu, wah ini kritikan habis-habisan begitu kan ya. Sampai-sampai KPU tidak mau didemo katanya begitu kan ya.
Sampai-sampai ada beton yang sangat tinggi di situ katanya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Maka saya katakan sejak awal, apa yang disampaikan Rocky Gerung ya biasanya benar di situ begitu kan. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, mulai dari HAM, mulai bagaimana semuanya dipreteli sana sini, biasanya mereka analisisnya sangat tajam di situ begitu. Tapi inilah politik kita, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi sampai hari ini saya meyakini betul ya, pemilu ini masih belum 100%. Ketika MK nanti memutuskan baru siapa yang menang, siapa yang kalah di dalamnya begitu. Karena politik kita sebenarnya ke depan itu mesti ya satu, ya harus ada kekompakan mereka. 01 dan 03 harus kompak. Kalau mereka tidak kompak, saya kira agak jauh begitu kan dalam dunia politik sekarang ini. Bayangkan ini ya, kalau politiknya hanya itu-itu aja, tidak bekerja sama, ya misalnya tidak bersatu maksudnya begitu kan, ya tidak punya dampak dan pengaruh luar biasa kepada lawan mereka begitu. Sedangkan lawan mereka punya kekuasaan, punya finansial yang sebagainya. Bahkan ya, kalau 3 kali langgar kode etik, terus apa makna sanksi itu? Apa itu cerminan penyelenggara? Ya iyalah katanya begitu kan. Jadi sanksi itu sebenarnya hanya kan bisa dijadikan omong kosong di situ begitu kan. Kalau tidak ditindak ya peringatan keras, peringatan seharusnya kan sudah lewat 2 kali saja sudah mereka sudah dipecat, seharusnya kan seperti itu begitu. Kalau dalam pertandingan sepak bola melakukan pelanggaran sekali dapat kartu kuning, melanggar yang kedua kali ya dapat kartu merah, keluar dari lapangan pertandingan. Tapi ya rupanya sekarang gimana begitu. Ini evaluasi. Resiko jika anggota KPU ya direcuit ya oleh DPR, maka sudah pasti dia akan pro yang meloloskannya. Besok ubah aturan jika KPU, Bawaslu dan perekrutannya tidak melibatkan DPR atau parpol. Jika ingin perubahan maka jangan jatuh di jamban yang sama. Ya satu sisi ya kenapa hal ini harus terjadi begitu kan. Maka ya hak angket yang harus benar-benar dilakukan. Ya ini, selagi angket bergulir untuk mengaudit forensik IT KPU, selagi itu kebenaran tidak akan terungkap, kita rakyat Indonesia mungkin sudah ditakdirkan untuk tidak menikmati kemakmuran di negeri sendiri. Ya kita hak angket itu tetap bergulir begitu kan ya, tapi nggak tahu masifnya bagaimana karena sekarang ini mulai di 01 dan 03 hak angket itu sudah mulai agak sudah agak mulai pudar begitu kan ya. Tapi yang tetap digaungkan itu adalah sengketa di situ. Mengapa PDIP agak maju mundur? Dia mungkin salah satunya tidak ingin mengorbankan seorang menantunya begitu kan. Bisa saja begitu. Maka ya kita lihat saja ke depan apakah seperti ini ya terus menerus seperti ini atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah kalau hak angket itu bergulir untuk mengaudit forensik KPU ya bisa saja itu acuan yang paling bagus begitu dan bahkan itu digaungkan. Makanya daripada sengketa mending hak angket ya tetap bergaung di situ begitu kan ya, untuk menggaungkan bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Ya kalau di tengah perjalanan sudah ada nuansa yang kemudian kecurangan, nanti kan 2029 kan pasti hati-hati di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Riyad ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.